Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, diduga karena arus pendek listrik, sebuah bangunan tempat hiburan malam di kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dilalap sejago merah hingga meludeskan hampir seluruh bangunan yang ada. Razia minuman keras tradisional kembali digelar polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur dengan menyasar lapak pedagang kaki lima di sejumlah lokasi wisata yang ada di Lombok Timur. Menikmati sensasi panorama pantai di Pulau Lombok mungkin sudah biasa. Sebuah kawasan perbukitan di Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat menawarkan sensasi panorama air terjun yang indah untuk Anda kunjungi. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Diduga karena arus pendek listrik, sebuah bangunan tempat hiburan malam di kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dilalap sejago merah hingga meludeskan hampir seluruh bangunan yang ada. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai miliar rupiah. Kepulan asap tebal disertai jilatan api mulai terlihat sekitar pukul 17.10 WITA Senin petang dan sempat terekam warga masyarakat yang kebetulan melintas di kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain menimbulkan kepanikan warga setempat, kebakaran tempat hiburan malam bernama New Surya juga sempat membuat kaget para pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Sedikitnya 5 kendaraan pemadam kebakaran ditambah 3 unit kendaraan water cannon milik Polda Nusa Tenggara Barat dikerahkan untuk memadamkan api yang dengan cepat membakar hampir seluruh bangunan. Api akhirnya berhasil dijinakkan petugas tim gabungan setelah berjibaku hampir 3 jam lamanya proses pemadaman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun pihak pengelola menduga kebakaran akibat terjadinya korsleting listrik dari ruangan aula atau hal KP sehingga merembet dan membakar ruangan lainnya. Kita masih belum tahu ya, karena cuman asal dari titik yang awal ada asap itu di lantai bawah di bagian hall. Ya, di bagian hall di lantai bawah itu titik awal keluar asapnya. Cuman penyebabnya apa dari listrik atau dari hal lain kami belum bisa pastikan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kebakaran tersebut menyebabkan hampir seluruh bangunan dilalap api dan menimbulkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Polemik kepemilikan tanah Hulayat Tampah Bolek di Desa Jeroaru mendapat atensi serius pihak legislatif dengan meminta Pemda Lombok Timur bijak menyikapi persoalan tersebut dan melakukan sejumlah langkah konkret. Dalam kasus tersebut, Dewan merekomendasi penertiban kawasan tersebut dan mempertegas kawasan sempadan pantai melalui Perda RT RW sebagai aturan hukumnya. Mandeknya tahapan penyelesaian kasus keberatan warga atas pembangunan tanah Hulayat Tampah Bolek di Desa Jeroaru, Kabupaten Lombok Timur mendulang reaksi anggota Dewan setempat yang mendesak Pemda kooperatif menjawab reaksi warga. Menanggapi polemik yang muncul dari rencana Pemda membangun kawasan tersebut, pihak legislatif sendiri menegaskan penyelesaian kasus tersebut harus ditempuh dengan mufakat antara Pemda dengan warga masyarakat. Pihak Dewan sendiri dalam hal ini mengaku telah mengajukan rekomendasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan komisi dan ketua praksi di Pemda Lotim agar Pemda segera melakukan langkah penertiban di kawasan tersebut dengan menertibkan pagar tembok yang terbangun. Sementara untuk mempertegas aturannya, Pemda harus membuat Perda RT RW mengenai sepadan pantai yang mengatur dengan tegas jarak garis sepadan pantai dari bibir pantai yang dilarang untuk dibangun oleh warga masyarakat. Dewan juga meminta pihak eksekutif segera memanggil pihak pengembang untuk mencari solusi terbaik agar ada kesepakatan bersama antara pengembang dengan warga masyarakat. Agar pemerintah daerah segera menertibkan, karena tidak sesuai dengan Perpres 51 tentang sepadan pantai. Yang kedua, terkait dengan sempadan pantai, kami mendesak pemerintah daerah agar segera mengajukan Perda RT RW. Kasus tanah Hulayat yang diklaim warga sebagai tanah milik desa mulai mencuat saat pemerintah daerah berniat mengembangkan kawasan tersebut untuk membangun fasilitas pariwisata untuk mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan.
Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2019 ini mentargetkan seluruh sekolah menengah bisa menggelar ujian nasional berbasis komputer sebagai upaya penyeragaman ujian nasional di Nusa Tenggara Barat. Sementara bagi sekolah terdampak gempa, pihak Pemda akan mengupayakan sistem ujian terpusat. Meski masih menuai persoalan tentang kurangnya sarana dan prasarana ujian di sejumlah sekolah, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini mentargetkan seluruh sekolah bisa menggelar ujian nasional berbasis komputer. Selain sebagai langkah penyeragaman teknis ujian nasional, langkah tersebut juga sebagai bagian dari proses pembiasaan agar para siswa ramah teknologi digital. Terkait kurangnya sarana berupa komputer atau laptop, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan pihak sekolah mengupayakan maksimal, misalnya dengan meminjam kepada orang tua siswa atau dengan teknis mengatur sesi ujian dengan bergiliran. Sementara bagi sekolah terdampak gempa, proses UNBK sendiri tetap akan diupayakan dengan menggelar sistem ujian terpusat di lokasi tertentu yang ditetapkan panitia ujian. Bagi mereka bahwa jangan-jangan ini tidak jalan, tapi buktinya bahwa tahun 2017-2018 seluruh SMA, SMK, UNBK dan nyaris tidak ada masalah ya, dengan yang menyangkut tentang fasilitas. Nyaris tidak ada masalah yang menyangkut fasilitas. Yang masalah justru dari ada mati lampu 10 menit, 5 menit. Ujian nasional berbasis komputer sendiri menurut jadwal akan dilaksanakan pada mulai tanggal 1 hingga 8 April mendatang dengan 3 mata pelajaran utama yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Ditambah 1 mata uji sesuai jurusan masing-masing. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Langkah penertiban aset dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan mengambil alih pengelolaan aset bangunan Air Hotel Mandalika yang merupakan aset Pemda yang selama ini disewakan kepada pihak ketiga. Kedepan Pemda juga berencana akan menyerahkan pengelolaan aset tersebut ke pihak perusahaan daerah untuk dijadikan kawasan bisnis dan perkantoran. Langkah penertiban aset milik pemerintah daerah yang ada di Kota Praia, yakni Air Hotel Mandalika, dilakukan Pemda setempat setelah tidak dikontrak lagi oleh pihak ketiga per awal tahun ini. Terakhir, bangunan tersebut dikontrak oleh perusahaan maskapai penerbangan milik pemerintah dan telah usai pada akhir tahun lalu dan hingga kini belum ada pihak ketiga yang siap untuk mengelola aset tersebut. Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Tengah Suhaili Padil Tahir menyatakan pengelolaan aset Pemda tersebut sementara waktu akan diambil alih oleh Pemda karena belum ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelolanya. Pemda sendiri menurut Suhaili nantinya akan menyerahkan pengelolaan aset tersebut kepada perusahaan daerah untuk diprioritaskan agar menjadi kawasan bisnis dan perkantoran untuk mendongkrak PAD daerah dari sektor pengelolaan aset. Masih sementara masih tetap dulu karena tampil kita ke depan mungkin sebagai karena area atau kawasan sekitar sana mungkin areal bisnis ya, bisnis dan perkantoran. Tetapi sementara ini masih kita lakukan dulu untuk perhotelan ya, dengan pengelolaan mungkin nanti dari Prosda ataupun kita dengan pihak ketiga juga ya. Selain aset Air Hotel Mandalika, dalam waktu dekat pemerintah daerah Lombok Tengah juga akan melakukan pendataan ulang seluruh aset yang dimiliki untuk lebih dimaksimalkan agar tetap terawat dan menghasilkan pendapatan bagi daerah ke depan. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Diduga karena arus pendek listrik, sebuah bangunan tempat hiburan malam di kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dilalap sejago merah hingga meludeskan hampir seluruh bangunan yang ada. Razia minuman keras tradisional kembali digelar polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur dengan menyasar lapak pedagang kaki lima di sejumlah lokasi wisata yang ada di Lombok Timur. Menikmati sensasi panorama pantai di Pulau Lombok mungkin sudah biasa. Sebuah kawasan perbukitan di Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat menawarkan sensasi panorama air terjun yang indah untuk Anda kunjungi. Razia minuman keras tradisional kembali digelar polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur dengan menyasar lapak pedagang kaki lima di sejumlah lokasi wisata yang ada di Lombok Timur.
Dalam razia tersebut, ratusan botol minuman keras tradisional berhasil disita petugas karena dijual bebas tanpa memiliki izin dari pihak terkait. Ratusan botol minuman keras jenis tradisional berhasil diamankan polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur dalam razia yang digelar di sejumlah titik kawasan pantai dan pasar tradisional yang disinyalir banyak menjual miras. Razia petugas tersebut menyasar 3 kawasan utama, yakni kawasan Pasar Terapung, Kecamatan Trara, Lapak Pedagang dan Kaki 5 Pantai Labuan Haji, dan sejumlah warung tradisional di Kecamatan Jeroaru. Operasi pekat tersebut digelar sesuai instruksi Bupati Lombok Timur untuk menekan peredaran minuman keras yang disinyalir menjadi sumber aksi kriminalitas belakangan ini. Hal tersebut juga menjadi komitmen pemerintah daerah Lombok Timur untuk menjadikan kabupaten tersebut bebas penyakit masyarakat dan juga tindakan asusila. Pihak Pemda sendiri berjanji akan menerapkan sanksi tegas bagi para penjual miras yang membandel dan menjajakan tuaknya secara bebas tanpa mengindahkan aturan yang telah ditetapkan. Kalau kita total keseluruhan ini ada 1100-an. Ada 100. Kalau sama yang di Dirijen, tapi kalau kita botolkan itu yang di Dirijen itu satu botol itu bisa sampai 20. Selain akan terus menggelar razia minuman keras sebagai upaya meminimalisir peredarannya, pihak Pemda juga berencana akan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada para pedagang kaki 5 agar tidak lagi menjual miras ke depannya. Untuk memastikan Lotim aman dari peredaran miras, pihaknya sampai saat ini terus gencar melakukan operasi ke berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Polres Lombok Tengah mendata tingkat kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat Lombok Tengah masih dinilai rendah dengan angka pelanggaran lalu lintas yang masih cukup tinggi, meskipun menunjukkan prosentase penurunan. Menurut data yang ada, pelanggaran terbanyak didominasi pihak swasta dan kalangan pelajar terkait dokumen serta kelengkapan alat keselamatan lalu lintas. Masih rendahnya tingkat kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat Lombok Tengah dipaparkan Polres Lombok Tengah dengan membeberkan data terbaru jumlah pelanggaran dalam 2 tahun terakhir sebagai bahan evaluasi bersama. Meski menunjukkan angka penurunan mencapai angka 20%, namun total jumlah pelanggaran lalu lintas sebagai barometer tingkat kesadaran berlalu lintas dinilai masih tinggi dibanding daerah lain. Menurut data yang ada, pelanggaran terbanyak masih didominasi pihak swasta dan kalangan pelajar dengan bentuk pelanggaran ringan hingga berat seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak melengkapi dokumen kendaraan, serta tidak memakai alat kelengkapan keselamatan berkendara. Hal tersebut diklaim menjadi penyebab awal maraknya kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Kalau total pelanggarannya 2018 itu yang tertinggi masih karyawan swasta. Ya. Ini lihat catatannya 4.286. Yang pelajar mahasiswa 179. Yang untuk pelajar 3.000. Menurut data yang berhasil dihimpun, pada tahun 2017 lalu mencapai 20.318 pelanggar. Sementara pada tahun 2018, pelanggaran menurun 20% menjadi 16.855 kasus pelanggaran. Rasio penurunan tersebut masih harus terus didorong sebagai langkah mendukung gerakan keselamatan berkendara yang digadang oleh Mabes Polri melalui Giat Millennial Road Safety Festival yang akan digelar pada bulan Maret mendatang secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 9 Udayana menargetkan percepatan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah gempa di sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Barat akan selesai tepat waktu. Pangdam juga menghimbau warga masyarakat untuk aktif berkoordinasi dengan para pihak untuk mempercepat proses pencairan dana rehab rumah agar segera rampung dan terrealisasi. Hal tersebut disampaikan Pangdam 9 Udayana Majen TNI Beni Susianto saat mengunjungi sejumlah titik lokasi pembangunan rumah ramah gempa untuk warga masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur. Selain mengecek progres pembangunan rumah untuk korban gempa, Pangdam juga mengecek secara langsung proses pencairan dana stimulan satu pintu di lapangan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dan di lapangan Transat Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur.
Kehadiran Pangdam juga terjun ke lapangan didampingi rombongan Danrem 162 Wirabakti untuk memantau kondisi para prajurit TNI yang diterjunkan menjadi tenaga fasilitator untuk membantu pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan rehab dan rekon pasca gempa di Pulau Lombok dan Sumbawa. Selain memastikan pelaksanaan proses rehab rekon berjalan sesuai target waktu, Pangdam juga menghimbau warga masyarakat untuk kooperatif dan aktif berkoordinasi dengan pihak terkait agar tahapan pencairan dana stimulan terrealisasi 100% dan tepat sasaran. Di sini dalam rangka mencoba membantu Komandan Korem saya, mengawasi Komandan Korem saya sejauh mana prajurit saya mampu membantu pemerintah daerah dalam rangka mengatasi pasca gempa ya pada masa rehab rekon ini. Dari apa yang saya lihat, bicara dengan masyarakat ya, ada prospek yang jelas, masyarakat juga sudah mulai mengerti. Sebagai langkah percepatan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi hunian para korban gempa di Nusa Tenggara Barat, Pemda bersama TNI Polri telah menerjunkan sedikitnya 2.500 tenaga fasilitator tambahan untuk mendampingi warga dalam mendirikan hunian mereka agar segera rampung dan bisa ditempati secepatnya. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Menikmati sensasi panorama pantai di Pulau Lombok mungkin sudah biasa. Sebuah kawasan perbukitan di Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat menawarkan sensasi panorama air terjun yang indah untuk Anda kunjungi. Selain indah dengan panorama alam pedesaan yang asri, siraman air terjun bisa menjadi sarana relaksasi Anda yang siap mengusir lelah Anda setelah bergelut dengan rutinitas. Berjarak tempuh sekitar 30 menit dari kota Mataram, air terjun bernama Jaran Kurus terletak di hutan rakyat Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Untuk mencapai lokasi tersebut, dari pinggir jalan Anda harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak memasuki kawasan hutan yang masih alami, berjarak 300 meter melewati pinggiran sungai yang menyegarkan. Untuk menjangkau kawasan air terjun, pengunjung juga harus menuruni anak tangga yang dibuat oleh warga sekitar sebagai jalan pintas agar tidak memutar. Meski air terjun yang terpancar dari sela perbukitan hanya setinggi 5 meter, namun volume air yang deras dan jernih alami bisa menawarkan sensasi berbeda saat Anda tiba di kawasan ini. Di sini Anda bisa berendam dan mandi sepuasnya, sekaligus untuk merelaksasi dan sejenak menghilangkan lelah setelah seharian bergelut dengan rutinitas. Meskipun belum dikenal luas dan kawasannya belum tertata maksimal, namun para pengunjung mengaku puas berada di air terjun tersebut sekaligus untuk bersantai dan melepas lelah. Bagus sih, tapi ada sedikit sepi. Apa kira-kira yang perlu dibenahi supaya tempat ini ramai? Mungkin harus di-subscribe, mungkin kan mulai lewat di foto orang, terus disebarkan gitu, biar bagus. Selain belum ada referensi tentang nama Jaran Kurus, untuk menuju kawasan ini Anda disarankan untuk membawa perbekalan yang cukup karena kawasan tersebut steril dari warung dan pedagang. Nah, jika Anda bingung mencari referensi untuk berlibur atau sekedar melepas lelah dengan lokasi yang mudah dijangkau, air terjun Jaran Kurus yang ada di Desa Pakuan sangat cocok menjadi alternatif. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Serian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.